warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Gimana, masih pada semangat kan belajar online-nya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu hidup bahagia ya. Nah, sebelum memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang muslim boleh mengikuti dan yang non muslim boleh menyesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Beberapa minggu ke belakang kita sudah membahas mengenai seni-seni yang lain. Ada seni musik dan ada seni tari. Untuk minggu ini kita akan membahas seni yang lain lagi, yaitu berupa seni rupa. Tapi kita akan memfokuskan pada seni lukis. Apa itu pengertian dari seni lukis, aliran-alirannya apa saja, tokohnya siapa saja, bahan dan alatnya bagaimana, kita akan pelajari hari ini. Kita mulai saja ya. Membahas tentang seni lukis. Apa itu seni lukis? Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa yang tercipta dari hasil imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, tekstur, gelap terang maupun bidang dan bentuk. Seni lukis disajikan dalam bidang dua dimensi atau dwimatra. Dua dimensi itu yang datar ya. Yang hanya bisa dilihat panjang dan lebarnya saja. Dari satu sisi. Ya, satu sisi. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, serta bahan dan bentuk karya seni tersebut. Adapun aliran dalam seni lukis dibagi menjadi 3. Yang pertama aliran representatif. Aliran representatif itu adalah aliran yang betul-betul menyerupai bentuk nyata atau biasanya sih tentang keadaan alam ya. Itu dalam representatif. Yang kedua ada aliran deformatif. Deformatif itu aliran yang sudah mengubah bentuk asli tapi tidak sampai jauh dari esensi keasliannya itu ya, masih seperti bentuk aslinya tapi sedikit diubah ya. Itu deformatif. Dan yang ketiga ada non representatif. Kalau non representatif kebalikan dari representatif. Representatif itu menggambarkan bentuk asli nyata. Kalau non representatif sudah tidak ada bentuk lagi, biasanya hanya berupa bentuk-bentuk geometris aja. Kemudian dari 3 aliran ini, di aliran representatif dibagi lagi menjadi 3 aliran. Pada aliran representatif terdapat naturalisme, realisme, dan romantisme. Kemudian pada aliran deformatif dibagi 4, ada impresionisme, ada surrealisme, kemudian ada kubisme dan yang terakhir ada ekspresionisme. Kalau non representatif ada abstrak sama pointilis. Nah, ya itu. Kita kenali satu-satu ya. Langsung saja ya kita masuk pada aliran yang pertama, yaitu aliran representatif. Ada apa aja Bu Wanda? Yang pertama ada naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang mencintai dan memuja alam dengan segenap isinya. Aliran ini berusaha untuk melukiskan keadaan alam, khususnya dari aspek yang menarik. Sehingga lukisan naturalisme ini selalu bertemakan keindahan alam dan isinya. Bisa kita lihat ya contohnya kalau yang jualan di pinggir jalan, lukisan-lukisan yang menggambarkan pedesaan, gunung, pantai. Itu masuknya ke dalam aliran naturalisme. Ada juga tokohnya. Siapa aja tokohnya? Yang pertama ada Wahidi, Basuki Abdullah, ya, yang terkenal di Indonesia. Ya, dan Thomas Cole. Yang selanjutnya, yang kedua ada aliran realisme. Kalau aliran realisme adalah aliran yang memandang dunia ini apa adanya, tanpa ilusi, tanpa menambahkan atau mengurangi objek. Jadi benar-benar keadaan asli, keadaan real. Dari namanya juga udah realisme ya, berarti real. Adapun tokohnya ada Edward Mudd
Samadullah dan Edward Manet. Dan yang terakhir ada Trubus. Dan yang ketiga ada aliran kubisme. Romantisme. Sorry guys. Yang ketiga itu aliran Romantisme. Kan masih di representatif Ya. kan? Romantisme menggunakan tema yang masih representatif, namun dengan cara yang dramatis. Misalnya menunjukkan peristiwa yang dahsyat, kejadian-kejadian penting dalam sejarah secara dramatis. Biasanya kayak contohnya tuh kayak lukisan perang, Lukisan peperangan biasanya gitu, ya. Itu masuknya ke romantisme. Bukan hanya romantis itu berduaan, bukan bucin. tidak hanya seperti itu. Bisa saja romantisme itu masuk, tapi biasanya lebih ke keindahan alam tapi didramatisir gitu ya. Lebih Itu dramatis romantisme. gitu. Ada tokohnya, ada Raden Saleh dan Francisco Goya. Itu tadi aliran representatif. Kemudian yang kedua kita masuk ke aliran deformatif. Aliran deformatif sendiri gaya yang mengubah bentuk asli dari objek atau subjek yang dilukis sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasarnya. Nah, apa aja? Tadi sudah dikasih tahu. Yang pertama ada impresionisme. Impresionisme itu lebih ke ketika kita melukis, melihat objek, kesan yang ditangkap itu seperti apa, itulah yang dilukiskan. Pelukis yang terkenal menggunakan aliran ini ada Claude Monet, ada Paul Gauguin, nggak tahu dibacanya apa, kayak gimana gitu ya, Paul Gauguin, dan ada S. Sujoyono kalau dari Indonesia. Kemudian yang kedua ada aliran surrealisme. Nah ini yang paling aku suka. Aliran surrealisme itu aliran seni rupanya mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata, sehingga bentuknya itu udah kayak bentuk jam. Lihat di lukisan ini ya, ada bentuknya seperti jam tapi kok jadi melengkung kayak gitu ya. Seolah-olah bentuk ini sudah jadi tidak asli lagi, sehingga gambar yang terdapat dalam lukisan tampak seperti di dalam mimpi, kayak fantasi ya. Tokoh yang paling terkenal pada aliran surrealisme ini adalah Salvador Dali. Yang ketiga ada aliran kubisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau dasar dari bentuk kubus. Namanya juga kubisme, berarti bentuknya kubus. Bentuk-bentuk dasar seperti bentuk silinder, bola, balok, dan semua bentuk yang ada di dalam dipengaruhi oleh perspektif cara pandang sehingga bidang tertuju pada satu titik di tengah. Dan pelukis yang terkenal pada bidang ini ada Pablo Picasso. Banyak lukisannya yang berupa kubisme. Kemudian yang terakhir ada aliran ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis. Pada saat melihat objek, keadaan jiwanya seperti apa, itulah yang akan dilukiskan. Pelukis yang terkenal di Indonesia yang menganut aliran ekspresionisme itu adalah Affandi. Itu tadi aliran deformatif. Dan yang terakhir ada aliran non representatif. Ada jenisnya, ada abstrak, ada pointillisme. Apa saja abstrak? Aliran yang berusaha melepaskan diri dari sensasi-sensasi atau asosiasi figuratif suatu objek yang mewakili garis, warna, dan sebagainya. Aliran yang hanya dapat dimengerti oleh si pelukisnya saja. Kemudian ada aliran pointillisme, di mana aliran ini lukisannya menggunakan susunan titik-titik kecil, poin-poin kecil. Titik-titik yang berbeda warna tersebut diterapkan dalam pola untuk membentuk sebuah gambar. Nanti jadi ngebentuk gambar aja gitu ya dari si titik-titik tersebut.
Selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan untuk melukis. Ada apa aja Bu Anda? Yang pertama ada krayon. Krayon itu yang kayak apa sih? Biasanya Ini krayon tuh kayak bentuknya. gini, dan dia biasanya terbuat dari lilin. Dari lilin. Ya. Sedangkan ada bedanya ya, oil pastel terbuat dari lilin yang dicampur dengan minyak. Biasanya digunakan pada media ketika kita akan melukis di karton atau di kertas HVS biasa atau di buku gambar ya. Biasanya kita menggunakan krayon atau oil pastel ini. Selanjutnya ada cat air. Udah tahu kan cat air yang seperti apa? Ya, kayak gini contoh-contoh cat air. Lalu ada Biasa ini disebut dengan akuarel. Merupakan jenis cat air yang transparan tetapi bersifat menutup, dan secara umum cat air lebih banyak digunakan karena sifat transparansinya ini, karena gampang nyampurin warna. Makanya banyak pelukis yang menggunakan cat air ini sebagai bahan untuk melukisnya. Kemudian ada cat minyak. cat minyak. Cat minyak itu yang kayak gimana? Nah, yang seperti ini biasanya menggunakan minyak sebagai pengencernya. Kemudian ada cat akrilik. Beda dengan cat air, cat akrilik itu tidak benar-benar membutuhkan pelarut untuk digunakan, tapi cat akrilik juga dapat dilarutkan dengan air, sama seperti dengan cat air, tapi tidak harus betul-betul encer. Kemudian itu tadi bahan ya. Masuk ke alat. Alatnya itu yang paling penting ada Kuas. Kuas itu banyak banget mereknya yang bisa kita jumpai ya. Kalau saya Bu Anda biasa pakai merek Lira yang enak ya. Ya itu. Kuas itu ada berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan kita untuk melukisnya apa. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk pipih, ada yang Persegi, ada yang persegi rata. ya. Macam-macamnya seperti ini ya. Banyak sekali jenisnya. Kemudian ada Pisau palet. pisau palet. Tahu nggak pisau palet yang kayak gimana? Nah, kayak gini pisau palet itu. Pisau palet digunakan untuk apa sih? Biasanya digunakan pelukis untuk menaruh berbagai warna cat. Biasanya disebut palet warna. Pisau lukis biasanya juga identik sebagai pisau untuk mencampurkan warna. Tetapi pisau palet juga bisa dipakai sebagai alat melukis ya, untuk menghasilkan bentuk yang kasar atau timbul. Kemudian ada alat selanjutnya yaitu ada palet. Nah, palet itu adalah alat untuk menyimpan cat biasanya ya. Sedangkan media yang biasanya kita kenal untuk melukis itu ada kanvas. Tapi bisa kan nggak dari hanya kanvas? Enggak, kita melukis itu bisa bukan hanya, kan tadi seni lukis itu seni yang digunakan di dua dimensi. Dua dimensi itu bentuk yang datar, berarti tidak hanya kanvas saja. Bisa kita melukis di dinding. Biasa kita sebut dengan mural. Atau kita, di belakang tuh ada tuh. Ini hasil lukisan dari siswa-siswa SMP Pasundan 1. Itu melukis di media kayu talenan yang biasanya ada di dapur bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini, menjadi lukisan yang indah dengan sentuhan cat yang berwarna-warni yang bisa menarik perhatian. Itu tadi alat, media, dan bahan untuk melukis. Selanjutnya kita akan mengenal teknik-teknik melukis. Apa aja? Kita saksikan sama-sama. Sekarang kita masuk pada teknik melukis. Tapi untuk saat ini kita hanya akan memfokuskan bagaimana sih teknik melukis pada media kain. Kita akan memperkenalkan 3 cara. Yang pertama ada teknik cabut warna. Kemudian yang kedua ada teknik sablon, dan yang ketiga ada teknik ikat celup. Apa itu tiga-tiganya? Kita pelajari bersama-sama ya.
Yang pertama ada teknik cabut warna. Seperti apa teknik cabut warna itu? Teknik melukis pada kaos atau kain dengan sistem discharge, melepaskan dengan cara menghilangkan atau memudahkan warna aslinya. Biasanya ini anak-anak muda paling seneng kan pakai kaos warna hitam. Nih biar gak bosen warna hitamnya kita pudarkan, kita ubah warnanya jadi warna yang lain dengan gambar-gambar yang lebih menarik. Kemudian yang kedua ada teknik sablon. Teknik sablon ini kita harus mempelajari dulu seni grafis ya, dimana sebuah teknik untuk mencetak tinta di atas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki dengan bantuan screen sablon dan rakel sablon dalam proses pengerjaannya. Seperti ini juga menggunakan teknik sablon. Kemudian ada yang terakhir teknik ikat celup atau disebut juga tie-dye. Sekarang lagi musim ya. Apalagi anak-anak TikTok pasti pada punya baju tie-dye. Ya. Teknik mewarnai kain dengan cara mengikat kain dengan cara tertentu sebelum dilakukan pencelupan. Kalau kalian sering lihat pakaian pantai, kalau kalian ke pantai, ke Pangandaran, ke Bali, biasanya banyak di situ ditemukan ada baju tie-dye. Seperti itu. Teknik celup yang diikat-ikat terus dikasih pewarna, warna-warni, ketika dibuka sudah berbentuk lukisan yang apa ya? Mungkin abstrak ya. Kayak gini ya contohnya. Oke, itu tadi pembahasan kita pada hari ini, mulai dari pengertian seni lukis, aliran seni lukis, tokoh-tokohnya, alat dan bahan, teknik, dan terakhir tadi teknik. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, untuk Bu Anda, untuk kalian para pendengar juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena manusia tempatnya salah. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.